Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum." Ayat ini menceritakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman untuk menjaga pandangan mata mereka dari yang haram. Kemudian menjaga kemaluan mereka. Allah awali dengan kata menjaga pandangan mata terlebih dahulu, kemudian menjaga kemaluan. Karena orang yang berzina itu diawali daripada melihat sesuatu yang memunculkan syahwat. Kalau mampu menjaga pandangan mata dari yang haram, insya Allah dia akan terjauhkan daripada maksiat zina. Dan zina ini termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Dikatakan di dalam gaulnya ulama, al-ainu tanzur wal qalbu yufakkir wal farju yasduq au yakdzib atau yusaddiqu au yukadzib. Mata melihat, pikiran menghayal, kemaluan membenarkan atau mendustakan. Artinya dari mata itulah munculnya dorongan-dorongan yang mengarah kepada perzinahan. Maka Allah perintahkan di dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minin", katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Jagalah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Hal itu paling suci untuk mereka. Nah, ini salah satu hikmah dari pernikahan. Orang yang sudah menikah, dia dorongannya untuk melihat yang haram itu lebih kecil dibanding yang belum menikah. Kemaluannya juga lebih terjaga. Nah, sehingga kalau ada pelanggaran berbeda, pelanggaran zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, di dalam hukum Islam hukumannya berbeda. Kalau yang sudah menikah zina muhsan, itu hukumannya rejam dalam hukum Islam. Rejam itu dilempar sampai meninggal dengan batu. Nah, orang yang belum pernah menikah berzina hukumannya dicambuk 100 kali. Kenapa berbeda? Karena yang sudah menikah itu sudah ada yang halal. Dia bisa menghilangkan dorongan-dorongan syahwat tersebut lewat jalur yang halal. Nah, kalau dia melanggar lagi berarti dia memang orang yang kelainan secara kejiwaan. Sedangkan yang pemuda ini yang belum pernah menikah, dia kalah saja dengan syahwatnya, dengan nafsunya. Makanya sanksinya berbeda. Nah, salah satu cara adalah menjaga pandangan mata. Kalau ingin terhindar dari berzinahan, jagalah mata dari melihat yang haram. Wa fil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Melihat kepada yang haram itu adalah panahnya syaitan, panahnya iblis yang beracun. Melihat yang haram adalah panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Faman ghadda basarahu lillah awrasahu Allahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqah. Nabi katakan, siapa yang menjaga pandangan matanya dari yang haram, Allah akan wariskan dan Allah akan berikan padanya rasa manis yang ia dapati di dalam hatinya sampai nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi kalau kita ingin merasakan manisnya ibadah, manisnya zikir, manisnya membaca Al-Quran, syaratnya adalah mata kita harus bersih dulu. Ya, dia akan membantu kita untuk khusyuk dalam ibadah. Itu. Tapi kalau mata ini setiap harinya yang dia lihat adalah yang haram, maka sangat sulit untuk bisa merasakan halawah. Nabi sebutkan apa? Halawah. Halawah itu manis. Manis di dalam ibadah, manis dalam ketaatan, manis di dalam membaca Al-Quran dan zikir. Semuanya itu bisa dirasakan halawahnya. Syaratnya mata harus dijaga, tidak melihat dari yang haram. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syifa'us Saqim dikatakan di sini dalam kitab tersebut, zina ainain an-nazru. Zina al-ainain an-nazru. Zina mata adalah melihat yang haram. Jadi zina juga bukan hanya melakukannya dengan farj, tapi zina juga dengan melihat yang haram juga zina. Zina mata, zina lisan, menggunjing dan seterusnya. Zinaul lisan al-ghibah. Zinanya lidah adalah menggunjing, menggosip, al-ghibah. Nah, salah satu cara tentu lewat pernikahan. Cara kedua, puasa. Puasa itu melemahkan nafsu. Puasa. Nah, yang sudah mampu menikah, segeralah menikah. Tidak perlu ditunda-tunda. Kemarin riwayat menyatakan 3 golongan yang ketika mereka melakukan hal tersebut, Allah menolong mereka. Salah satunya an-nakih yuridul afaf. Orang yang mau menikah dengan niat menjaga dirinya tidak terjerumus dalam dosa. Kalau niatnya semacam ini, dia mau menikah, Allah pasti tolong dia. Haqqun 'alallah aunuhum. Hak atas Allah menolong mereka. Salah satunya an-nakih yurid al-afaf. Orang yang mau menikah karena niat menjaga diri dari yang haram. Kemudian perzinahan ini punya efek tidak baik. Tidak baik. Apalagi sampai ma'azallah, sampai hamil. Ya, terlepas dari khilafiyat, namanya al-mustalhaq. Nasabnya kemana ini anak yang nanti lahir. Di sini jadi permasalahan. Anak yang terlahir tidak lewat proses pernikahan secara sah di dalam Islam, maka dia tidak memiliki nasab kepada bapak biologisnya. Dianggap dia orang asing, tidak dapat warisan. Kalau anaknya perempuan, bapaknya tidak boleh jadi wali nikah. Itu sebagai konsekuensi daripada perbuatan tersebut. Tapi anak ini tidak salah. Anak ini masih bisa jadi orang baik. Ini efek jera bagi pelakunya, orang tuanya yang melakukan itu, agar yang lain jangan ikut. Kullu maulud yulad 'alal fitrah. Semua anak yang lahir suci bersih. Nah, namun konsekuensi daripada perbuatan itu untuk mengingatkan kepada orang-orang yang mau atau berkeinginan berzina, kalau kau lakukan itu ada konsekuensinya. Punya anak nasabnya tidak ada, jadi wali tidak bisa, warisnya tidak dapat. Bahkan para ulama mengatakan seandainya anak itu, anak zinanya dari bapak biologisnya yang putus nasabnya karena terlahir dari pernikahan, bukan pernikahan yang sah, dari perzinahan, dia boleh menikah dengan anak tersebut karena itu orang lain, dia bukan siapa-siapa. Itu. Ini saking buruknya perbuatan itu sehingga hukumnya demikian. Nah, jangan sampai terjerumus di dalam perkara-perkara tersebut dan jangan menganggap biasa hal ini.
Kadang-kadang sudah jadi biasa. Dibuat podcast, dibuat wawancara, itu bukan satu kebanggaan, itu satu kehinaan. Satu kehinaan itu tidak boleh ditampilkan. Makanya orang yang paling jahat itu ya sudah melakukan kejahatan tapi bangga dengan kejahatannya, itu paling jahat orang. Paling buruknya orang. Masih mendingan orang yang sudah buat salah merasa bersalah, merasa menyesal. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Qudai, ini salah satu ulama hadis, wafat pada tahun 454 Hijriah. Di situ ada satu riwayat dalam kitab Musnad Asy-Syihab, di mana diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zina yurisul faqra." Perzinahan itu mewariskan kefakiran. Jadi bukan az-zani. Kalau az-zani pelakunya, penzina itu mewariskan kefakiran. Tapi redaksi riwayatnya az-zina yurisul faqra. Perzinahan itu mewariskan kefakiran. Jadi bukan pelakunya. Apa maknanya? Artinya kalau di kampung kita, di sebelah rumah kita, kalau ada yang melakukan perzinahan, itu mewariskan kefakiran sampai kita juga kena di samping rumah. Kalau kita tahu itu dan kita tidak menegurnya, melarangnya, kita diam, sudah kena. Apalagi ridho, mendukung juga perbuatan itu, kena juga. Jadi bukan saja yang kena pelakunya, tapi orang yang mendiamkan. Kalau pelakunya saja yang kena, pasti redaksinya az-zani yurisul faqra. Orang yang berzina mewariskan kefakiran, berarti pezinanya saja yang kena. Tapi Nabi katakan az-zina, bukan orangnya. Perbuatan zina itu menyebabkan fakir, kesialan, keburukan. Az-zina yurisul faqra. Makanya bagi yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan, usaha demikian, dia harus buat aturan yang tegas tentang hal tersebut. Tidak boleh mendiamkan atau hanya sekedar mendapatkan uang yang banyak, tidak peduli yang masuk siapa, maka akan mewariskan kefakiran. Uangnya, keberkahannya akan hilang. Oleh sebab itu pernikahan ini satu cara yang sangat suci, sangat mulia, sangat sakral, menjadi anjuran di dalam agama kita untuk terhindar daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan az-zina sebagai minal kabair, salah satu dosa-dosa yang sangat besar, dosa yang besar. Kalau ada yang sudah terjerumus, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta taubat, ya, tidak harus dia ceritakan ke sana ke sini, cukuplah dia menyesali. Itu satu jalan yang memang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rejam itu kalau ada saksi, ya, hukuman cambuk kalau ada saksi. Berarti Allah sengaja membuat ini tertutup. Kalau saksi tidak ada, yang tuduh namanya al-qadhaf, menuduh orang berzina, tidak ada saksi, dia kena hukuman. Nah, maka yang sudah pernah terjerumus dalam perzinahan, masih ada pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertobat sebenar-benarnya. Hukumnya berat. Wanita hamil datang menemui Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi membuang muka, artinya sudah itu tutupi, pergi. Dia datang berkali-kali. Nah, akhirnya Nabi memutuskan untuk direjam. Itu. Padahal Nabi menolak itu. Saya berzina, enggak. Nabi membuang muka. Dia datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Hanya Nabi merespon. Nabi katakan mungkin hanya dicium saja. Dia katakan tidak, ini sudah hamil. Nah, berarti dia memaksa untuk dilaksanakan hukum. Nah, akhirnya Nabi memutuskan untuk direjam. Tunggu itu anak lahir,
Kemudian anak itu kau susui selama 2 tahun, setelah itu kau kembali menemui saya. Nah, setelah itu dia kembali menemui Nabi, dieksekusi, direjam. Dosanya bersih. Nabi katakan dia sedang ketika dia sudah mati dieksekusi, direjam, Rasulullah mengatakan dia sedang berenang di sungai surga. Nah, ampunannya Allah yang Allah berikan kepadanya itu kalau dibagikan kepada penduduk Madinah semuanya kebagian ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya kalau dilaksanakan hukum, karena dia ingin melaksanakan hukum dengan sebenar-benarnya. Nah, maka fadlun nikah, keutamaan nikah yang pertama itu ya dikatakan oleh para ulama, orang yang menikah itu dapat barakah dan dapat rahmat. Dapat berkahnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitabnya Lubabul Hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tazwizu barakah wal waladu rahmah. Fa'akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadah." Pernikahan adalah keberkahan dan anak adalah rahmat. Maka muliakanlah anak-anak kalian, sesungguhnya memuliakan anak-anak adalah ibadah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua daripada pernikahan, ittiba'u sunnah. Kita mengikuti sunnahnya Rasul, sunnahnya para nabi. Ya, karena semua para nabi mereka akan menikah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih itu menyatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan golonganku. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menikah. Nah, ini riwayat sebenarnya redaksinya itu tidak ada dalam kitab hadis persis sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tapi itu gabungan dari beberapa riwayat. Dari riwayat Ibnu Majah, dari riwayatnya Imam Bukhari, dari riwayatnya Imam Muslim. Nah, kesimpulan hadisnya itu berupa teks tersebut. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kalau orang yang menikah dapat ittiba' sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga daripada keutamaan menikah, nanti di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan kamalut taharah, dalam keadaan suci. Jadi orang yang menikah itu dia sudah dalam keadaan suci, kamalut taharah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arad an yalqallaha tahiran mutahhara falyatazawwaz al-harair." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita merdeka. Nah, jadi orang yang menikah dia insya Allah menjadi suci. Fadilah yang keempat, kamalul ibadah. Ibadahnya itu lebih berkualitas dengan menikah. Ibadahnya lebih bernilai dibanding orang yang belum menikah. Kita tidak bahas bab fikih ya. Apakah boleh yang bujangan jadi imam, itu masalah fikih. Itu babnya beda. Ini bab tentang nikah secara global. Ada riwayat dinukilkan oleh Imam Al-Uqaili
yang wafat pada tahun 322 Hijriah. Di situ dinyatakan rak'atani minal mutazawwidhi afdalu min sab'ina rak'atan minal a'zab. 2 rakaat salat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah lebih afdal dari 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang masih bujangan, yang belum menikah. Ini dikuatkan oleh pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, terlepas dari pembahasan fikih di situ dan juga di dalam kajian para muhadditsun terdapat perbedaan pandangan tentang kesohihan hadis tersebut. Nah, namun di sini memang ada satu fadilah orang yang sudah menikah jiwanya itu lebih tenang, sehingga ibadahnya pun akan lebih berkualitas dibanding yang belum menikah. Nah, yang kelima, kamalul iman. Orang yang sudah menikah imannya sempurna, separuh imannya sudah ada, sisa separuhnya lagi. Itu riwayat dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Kafi Asy-Syafi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, man tazawwaza faqad istakmala nisfal iman falyattaqillah fi nisfi tsani. Siapa yang sudah menikah dia telah menyempurnakan separuh keimanan, maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang kedua. Nah, ini berarti sudah menikah dapat kesempurnaan iman, nisful iman, separuh daripada keimanan. Yang keenam, fadilah menikah yang keenam, al-wija. Orang yang sudah menikah terlindungi daripada maksiat. Maksiat mata, maksiat kemaluan. Ya. Makanya ketika ketika sudah memuncak itu syahwat, itu sama istrinya kalau dilakukan dapat pahala. Karena nanti menghalangi dia, memutuskan dia dari dorongan syahwatnya kepada perbuatan dosa. Wa fi budhi ahadikuma shadaqah, fi riwayah dikatakan di dalam hubungan suami istri yang halal tersebut dapat pahala sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat bingung, ya Rasulullah, ini berhubungan biologis, suami istri dapat pahala sedekah. Apa kata Nabi? Naam, iya benar. Bukankah jika dilakukan dengan cara yang haram itu berdosa? Dia mengatakan benar ya Rasulullah. Nah, wa kadzalika, demikian juga jika dilakukan dengan cara yang halal maka dia adalah pahala. Jadi wija, jadi pelindung. Dan ini Nabi anjurkan kepada para pemuda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah dalam sahihnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah dalam sahihnya. Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaz, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Nabi katakan, wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, al-ba'a artinya mampu. Ada satu kitab namanya Fathul Izar, buka sarung, nama kitabnya Fathul Izar. Itu menyatakan makna al-ba'a kuat di sini. Kesimpulannya 3. Al-quwah al-aqliyah. Dia sudah mampu secara mental, secara kejiwaan. Ada orang yang umurnya sudah siap untuk menikah tapi secara kejiwaan belum siap, itu nanti berpengaruh dalam pernikahan. Makanya kuat atau mampu yang pertama mampu secara kejiwaan, secara akliyah. Yang kedua, al-quwatu al-jismaniyah.
mampu secara fisik. Ya, mampu secara fisik. Yang ketiga, al-quwwatu al-iqtisadiyah. Dia mampu secara ekonomi. Nah, tiga ini kalau sudah mampu, maka disebut sebagai orang yang sudah layak untuk menikah. Hukumnya tidak baik menunda-nunda lagi. Ya, mentalnya sudah siap, finansial sudah siap, fisik juga sudah mampu, maka diperintahkan dia untuk segera menikah. Ini yang keenam. Jadi Nabi katakan, wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu dia membantu menjaga pandangan mata melihat dari yang haram dan melindungi kemaluan. Nah, siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu sebagai pelindung untuk dirinya. Nah, yang ketujuh, keutamaan menikah yang ketujuh itu dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan, jil al-muslimun, generasi kaum muslim. Nah, di sini kadang-kadang disalahpahami hadis ini. Sehingga kadang-kadang kita tanpa mengkonsep, merencanakan, mengatur, kalau menikah diperintahkan, ayo perbanyak anak turunan. Ya. Di sini akhirnya menjadi satu cara yang akan menyusahkan dan merusak pernikahan tersebut. Misalnya orang yang pendapatannya satu bulan itu tidak mencukupi untuk dirinya, kemudian dia banyak anak, ada 12, 13, maka akan merusak pendidikan anak tersebut, merusak kehidupannya. Jadi di sini bukan berarti Nabi hanya memerintahkan nikah kalian perbanyak keturunan, tidak. Tapi yang Nabi maksudkan, kalian menikah perbanyak anak kalau kalian mampu mendidik anak kalian menjadi orang-orang yang baik. Kalau semuanya di rumah orang tuanya saja suka meninggalkan sholat 5 waktu, orang tuanya di situ pemabuk, orang tuanya di situ penzina, main judi di rumah, kemudian punya anak banyak, pasti anaknya ngikut dia. Kalau anaknya banyak semacam ini, bagaimana Nabi banggakan di hari kiamat? Yang dimaksud Nabi banggakan itu anak-anak yang baik. Jadi kita harus mengkonsep itu. Ya, jadi konsep mengatakan di dalam hadis itu, tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyaklah anak kalian. Tidak hanya sampai di situ. Oh, Nabi perintahkan kita nikah banyak anak. Kita lupa. Setelah itu Nabi katakan apa? Saya banggakan kalian di depan umat-umat nanti di hari kiamat. Artinya yang Nabi banggakan anak-anak yang banyak, dan kita mampu mendidik mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehat. Itu yang dimaksud. Bukan hanya jumlah, bukan hanya kuantitas saja, tapi kualitas anak itu dijaga. Oh, saya hanya mampu 3 orang anak untuk saya didik, lebih bagus daripada 10 anak kau tidak mampu didik. Saya hanya mampu 2 orang anak, lebih baik kalau kau mampu mendidik dia dibanding 13 orang anak kalau kau tidak mampu mendidiknya. Nah, ini perlu namanya konsep dan perencanaan. Ini penjelasan seorang ulama hadis namanya Syekh Usama Azhari. Jadi yang ke-7 ini, dengan menikah kita memperbanyak generasi kaum muslimin yang baik. Ya, yang baik, yang soleh, yang soleha, yang manfaat untuk agamanya, untuk keluarganya, untuk bangsanya. Nah, itu silakan perbanyak anak. Tapi kalau anaknya ada 20 orang semuanya kaflal, wah, jadi bukan Nabi bangga, tapi justru Nabi marah. Bukan dibanggakan oleh Nabi, Nabi marah. Apalagi melahirkan anak-anak yang meninggalkan sholat. Tuh, orang tuanya sudah malas sholat, memperbanyak generasi lagi, anaknya banyak, semuanya malas sholat, meninggalkan sholat. Itu bukan nikmat tapi nikmah. Bukan nikmat tapi nikmah. Nikmah itu azab.
Ya, itu bukan dibanggakan oleh Nabi, dimurkai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus mafhumul mantuq as-sahih fi fahmil hadis. Ya, harus ada pemahaman yang benar jika kita memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai akhirnya salah faham. Penghasilan 1 bulan 2 juta, punya rencana anak 20, 15. Itu hancur berantakan. Saya jamin tuh pendidikannya hancur, rumah tangganya hancur, semuanya rusak. Harus pakai hukum kausalitas juga. Rizki minallah. Ya benar, rizki minallah. Tapi Allah kasih otak juga untuk kau mengkonsep, merencanakan. Tidak semua hukum-hukum semacam itu bisa diterapkan oleh orang umum. Ada hukum khusus, ada hukum umum. Kita gunakan sesuai dengan akalnya manusia, umumnya manusia. Pakai hukum sabab musabab, pakai rencana. Allah ajarkan itu kepada kita. Allah ciptakan langit dan bumi berapa hari dalam Al-Quran? 6 hari. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Padahal di ayat yang lain di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya berkehendak saja, jadi maka jadi. Kenapa harus 6 hari? Kenapa? Allah mendidik kita. Semua itu butuh rencana, butuh konsep, butuh proses. Bukan Allah Ta'ala tidak mampu menciptakan langit bumi dalam waktu sesaat, mampu. Tapi Allah ingin mengajak kepada kita, memberikan hikmah kepada kita. Segala sesuatu butuh rencana. Makanya ada firman menyatakan yudabbirul amra. Dia mengkonsep perkara. Siapa di situ? Allah. Allah merencanakan perkara. Padahal tanpa rencana pun pasti Allah mampu. Tapi Allah didik kita. Kita melakukan sesuatu harus ada rencana, ada konsep. Ada hukum sabab musabab, hukum kausalitas. Itu namanya sunnatullah. Ya, sunnahnya Allah. Nah, maka semua yang kita lakukan harus ada perencanaan, harus ada konsep, ada perhitungan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan al-iqtisad, ya, tadbirul iqtisad nisfuddin. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau menyatakan merencanakan masalah ekonomi itu separuh daripada baiknya agama. Kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warda. Ya, tadbirul iqtisad nisfuddin. Merencanakan satu perkara berkaitan dengan masalah ekonomi itu adalah separuh daripada agama. Nah, karena nanti sangkut pautnya dengan masalah keimanan seorang hamba. Ada orang yang ketika susah ibadahnya hancur semua, berantakan. Maka Allah tahu dia, oh dia ini cocoknya kaya baru dia taat, maka dikasih kaya dia. Nah, ada kebalik. Ini hamba kalau kaya lupa sama Allah. Tapi kalau susah, dia rajin ibadah, dia ingat kepada Allah. Oh, Allah jadi sudah kasih standar dia, hidupnya susah. Tapi dia ingat kepada Allah Ta'ala. Itu konsep yang kita tidak paham. Tapi Allah Ta'ala tahu itu. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ada kalanya kita menyangka itu baik, tapi Allah mengatakan itu tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Yang kedelapan daripada fadilah menikah, yaitu an-nikah yajlibu rizqa. Nah, pernikahan itu menarik rizki. Menarik rizki. Rizki kita hanya saya sendiri. Kita laki-laki punya rizki satu. Menikah dengan perempuan sudah jadi 2. Ada rizkinya suami, ada rizkinya istri. Punya anak, ada rizkinya anak. Nah, ini konsep keyakinan bahwa kita juga diperintahkan menikah jangan takut susah, tapi juga diperintahkan sebelum menikah mampu. Berarti apa? Ada 2. Yang pertama hukum perencanaan,
Yang kedua hukum keimanan. Kalau sudah menikah, sudah mapan, sudah mampu, mapan di sini nggak perlu harus punya mobil, punya rumah. Dia sudah bisa kasih makan, ada tempat tinggal walaupun sederhana. Itu. Kemudian dia mampu membelikan aurat, penutup aurat istrinya, pakaian, kebutuhan anaknya, itu sudah cukup. Itu sudah dikatakan mampu. Itu. Jangan lagi takut. Karena setan nanti membuat was-was. Kau kalau menikah nanti susah begini-begini. Ditunda sampai kadaluarsa. Sampai 60 tahun, sampai 70 tahun. Akhirnya tidak jadi menikah. Ada juga yang unik. Banyak milih. Saya maunya begini, yang begini, yang begini, begini. Wah, kayak malaikat istrinya. Semuanya gak ada kekurangan. Hidungnya harus mancung, rambutnya harus panjang, akhlaknya harus baik, kaya raya, punya jabatan. Kapan dia menikah? Ya, man talaba sahiban bila aibin fa inna dahra bila sahibin fa innahu dahru bila sahibin. Man talaba sahiban bila aibin. Siapa yang mencari pasangan hidup yang tidak punya kekurangan, fa innahu dahru bila sahibin, maka dia seumur hidup tidak akan mendapatkan pasangan hidupnya. Itu bukan cari yang sempurna. Dan Nabi katakan biasanya menikah karena lihat cantiknya, wali jamaliha, wali hasabiha. Yang kedua karena asal usulnya, nasabnya. Wali maliha. Yang ketiga karena hartanya. Tunkahul mar'atu li arba', dinikahi wanita karena 4 hal. Limaliha, yang pertama karena hartanya. Yang kedua li jamaliha, karena cantiknya. Yang ketiga li hasabiha, karena nasabnya. Yang keempat li diniha, karena agamanya. Fadfar bizati dinik, ambillah yang agama. Taribat yadak, kau akan beruntung. Nah, jadi yang dicari yang pertama itu akhlaknya baik, agamanya baik. Kalau yang disusul yang tambah cantik, kaya, nasabnya baik, itu bonus. Nah, tapi kalau kita mau harus semuanya, oh dia harus cantik, harus kaya, harus nasabnya baik, harus agamanya baik, akhlaknya baik. Kau nikah sama malaikat. Iya. Kau cari yang begitu zaman sekarang susah. Ada tapi susah. Lah dia juga menikah sama kamu. Kamu juga kalau dihitung ada kekurangannya. Sama. Gak ada yang sempurna. Kalau dicari-cari tetap ada kurang. Jadi kalau mau nikah, cari pasangan jangan cari yang kayak malaikat. Karena tidak ada. Ini kita hidup mau nikah sama manusia. Kalau yang namanya manusia gak akan ditemukan sempurna 100%, gak ada. Pasti ada kurangnya. Nah, makanya saling melengkapi antara pasangan tersebut. Nah, jadi kalau mau menikah itu Allah tambah rizki. Allah berikan dia punya rizki, dipermudah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasih rizki double, rizki dikasih kepada istrinya juga, rizki anaknya itu sudah ada jatah masing-masing. Kita gak perlu pusing mikirin rizkinya anak. Yang perlu kita pusing mengkonsep, merencanakan, bukan memikirkan jatah rizkinya. Itu ikhtiar saja. Tapi jatahnya sudah ada. Anak, istri, itu semua sudah ada jatah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, wallahu wasi'un alim. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita merdeka kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah, dan juga budak-budak mukmin yang muslimah. Kalau kalian susah, ini iyakunu fuqara'a, ini syarat jika mereka itu susah. Yughnihimullah, pasti. Ini kalimatnya pasti, bukan mungkin, ya. Kalau ada kata kerja pertama di dalam struktur bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu, itu disebut jawabus syarti, jawaban. Jadi kalau jika kalian fakir tapi menikah, dengan catatan ketika menikah niatnya itu,
Ini paling penting, kadang-kadang kita lupa niat menikah. Kita niat menikah pertama untuk menjaga diri kita tidak terjerumus dari maksiat. Ada ulama menulis namanya Kitabun Niat, Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Kitab tentang niat. Ada bab khusus, bab niat menikah, ada puluhan di situ. Niat agar kita tidak terjerumus dalam perzinahan. Niat menikah agar mata ini terjaga, tidak melihat yang haram. Niat menikah agar punya turunan soleh dan soleha. Niat menikah agar kelamin ini terjaga. Niat menikah agar ibadah ini makin sempurna. Ini niat-niat baik inilah kalau kita niatkan sebelum menikah, maka Allah tolong kita. Kalau sudah Allah tolong, ayat ini berlaku nih. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika kalian susah, saya atau dia Allah akan mencukupkan kalian. Jika mereka susah, maka Allah akan mencukupkan mereka. Min fadlih, dari karunia-Nya Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, ini masih banyak sebenarnya fadlun nikah waz zawaz, ya, keutamaan menikah. Namun ini yang singkat, kurang lebih ada 8 dari beberapa riwayat dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang belum nikah, kalau sudah mampu menikah, ayo segera menikah, ya. Sudah mampu, sudah siap secara mental, sudah siap secara finansial, sudah siap secara kejiwaan, niatkan untuk ibadah. Tuh. Niat untuk ibadah. Kalau niat ibadah, Allah tolong. Biaya pasti datang dari arah yang tidak terduga, akan dimudahkan urusan tersebut. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung daripada niat.